Pembahasan soal ujian praktek kejuruan UKK TKJ tahun 2016-2017 paket 3. Untuk menyelesaikan dan menjawab soal UKK TKJ 2016-2017 paket 3 ini, saya akan membagi menjadi 12 tahapan setting yang akan dilakukan pada mikrotik. Baiklah, langsung saja kita ke materi pokok, yaitu buka mikrotik Anda. Kemudian yang pertama harus kita lakukan adalah setting interface dan mengaktifkan fitur WLAN yang ada pada mikrotik. Caranya adalah klik menu interface, kemudian Ether 1 kita hubungkan dulu dengan menggunakan kabel ke modem. Kemudian Ether 2 kita hubungkan dari mikrotik ke hub yang terhubung ke komputer kita. Dan yang ketiga, kita aktifkan nanti fitur WLAN yang ada pada mikrotik. Kemudian cara yang pertama adalah setelah kita hubungkan semua kabel pada Ether 1 dan Ether 2, langkah selanjutnya adalah memberi nama Ether 1, klik 2 kali, name-nya kita beri nama atau kita tambahin public, kemudian Ether 2 kita beri nama lokal. Nah, setelah memberi nama Ether 1 dan Ether 2, langkah selanjutnya adalah kita mengaktifkan fitur WLAN yang berwarna abu-abu ini. Caranya klik 2 kali, kemudian kita klik enable untuk mengaktifkan fitur WLAN. Kemudian pada fitur wireless kita klik modenya adalah access point bridge, bandnya kita ganti 20 GHz BGN, channelnya kita juga harus ganti 20/40 MHz. Kemudian SSID-nya kita rubah sesuai dengan nama soal, klik dan kita ganti, kemudian klik apply dan OK. Nah, setelah melakukan tahap konfigurasi interface dan mengaktifkan fitur WLAN, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat IP address dari Ether 2 dan wireless LAN. Caranya adalah klik menu IP address. Kemudian pada address list kita klik plus untuk menambahkan alamat dari Ether 2 yaitu 192.168.100.1 netmask 24. Kita pilih interface-nya adalah Ether 2 lokal, klik apply dan OK. Setelah itu kita tambahkan satu lagi alamat address dari WLAN. Caranya adalah klik plus kembali, address-nya adalah 192.168.200.1 netmask 24. Interface-nya kita sesuaikan juga yaitu WLAN 1, klik apply dan OK. Nah, setelah kita membuat IP address, langkah selanjutnya adalah kita setting DHCP client. Ya, klik menu IP DHCP client, kemudian pada DHCP client optionnya kita klik plus, kemudian kita tambahkan interface-nya Ether 1, kemudian kita rubah optionnya pada developer route distance 0 menjadi 1. Klik apply hingga statusnya bound. Nah, jika statusnya sudah bound, maka bisa kita lanjut dengan klik tombol OK. Nah, setelah menentukan DHCP client, langkah selanjutnya kita setting DNS. Caranya klik menu IP dan DNS. Nah, pada dynamic server ini seharusnya sudah muncul dynamic server yaitu 1.1 yaitu alamat IP dari modem. Kemudian kita tambahkan lagi 2 buah DNS Google yaitu pada menu server, klik ini, kemudian tambahkan DNS Google yaitu 8.8.8.8, tambahkan lagi DNS Google yang satu lagi di bawahnya, klik, kemudian klik tambah 8.4.4, kemudian allow remote request kita centang, klik apply dan OK. Nah, langkah selanjutnya kita setting NAT untuk menghubungkan mikrotik dengan modem. Caranya adalah klik menu IP firewall, kemudian pilih tab NAT, klik plus, chain-nya adalah short NAT, SRC NAT, out interface-nya adalah Ether 1 public, kemudian action-nya adalah masquerade, klik apply dan OK. Nah, seharusnya langkah kelima ini sudah menghubungkan mikrotik dengan modem. Coba kita cek sekarang alamatnya pada klik menu new terminal dan kita tes ping google.com. Nah, mikrotik kita sudah terhubung ke internet. Seharusnya begitu juga dengan komputer kita. Ya, saya akan merubah dulu IP dari komputer saya, atau saya mencek saja.
ternyata alamat IP komputer saya menggunakan 50. Saya mencoba mengganti IP dulu 100 ya. Jadi setting IP yang pada paket 3 ini menggunakan setting statis, tidak seperti paket 2 yang menggunakan setting IP dinamis. Jadi sesuaikan IP address kita dengan Ether 2 lokal yang terhubung ke MikroTik. Nah, setelah itu baru komputer kita bisa terhubung ke internet. Nah, lanjut lagi ke MikroTik. Setelah kita setting NAT, saya akan melakukan setting NTP dan clock. Klik menu sistem SNTP client. Seperti biasanya, pada video sebelumnya saya sudah membuat alamat dari NTP. ntp.org apply, oke, sistem clock, time zone-nya saya sesuaikan dulu, Asia Makassar, apply, oke. Nah, setelah itu kita akan menuju ke langkah yang ketujuh, yaitu blok YouTube pada address lokal, yaitu yang terhubung ke komputer saya, agar tidak dapat mengakses situs YouTube. Caranya adalah dengan membuat aturan pada 7 layer protokol, atau bisa dengan Mangle, atau bisa dengan NAT, atau dengan filter rule. Namun kali ini saya akan menggunakan aturan yang cukup mudah, yaitu 7 layer pada firewall, kemudian klik plus, kemudian saya beri nama misalnya streaming saja. Streaming. Kemudian kita track XP-nya kita tambahkan, yaitu titik tambah kekurung YouTube titik.com buka tutup kurung titik plus bintang pagar. Klik apply. Kalau untuk melihatnya, saya kira dengan notepad bisa cukup. Nih, yang saya ketik pada 7 layer tadi adalah ini. Ya, jadi aturan ini tambahkan pada 7 layer protokol. Ya, jika sudah melihat, kemudian saya akan lanjut ke MikroTik. Klik apply dan oke. Nah, kemudian setelah membuat blok, langkah selanjutnya adalah kita membuat filter yang akan memblokir media medsos streaming YouTube ini agar tidak dapat dibuka pada Ether 2. Caranya adalah klik plus pada filter rule, kemudian source address-nya kita tambahkan alamat IP dari Ether 2. 100.0 netmask 24. Kemudian pada menu tab advanced layer 7 protocol kita tambahkan yang kita buat tadi, streaming. Action-nya adalah drop, klik apply dan oke. Jadi sesudah kita menambahkan 7 layer protokol, kita tambahkan lagi aturan pada filter rule pada bagian plus, kita tambahnya seperti saya buka kembali. Generalnya adalah chain-nya forward, source address adalah alamat IP yang menuju ke Ether 2, kemudian advanced-nya adalah layer 7 protokol yang kita buat tadi, kemudian action-nya adalah drop. Nah, setelah itu kita setting hotspot yang sudah kita aktifkan pada WLAN 1. Caranya adalah menu IP hotspot, kemudian klik hotspot setup, klik pilih interface hotspot interface WLAN 1, klik next. Address protokolnya kita sesuaikan sampai 100 sesuai di soal. Klik next. DNS name-nya atau alamat dari hotspotnya sesuaikan dengan di soal. Klik next. Misalnya passwordnya standar saja. 0, next. Oke. Jangan lupa pada address per MAC rubah menjadi 1. Klik apply dan oke. Nah, setelah kita setting alamat dari hotspot, selanjutnya kita akan buat user profile guru dan siswa. Caranya adalah dengan klik menu user profile pada hotspot, kemudian klik plus,
Username-nya kita ganti menjadi guru. Address pool-nya kita sesuaikan, yaitu address pool hspool 6. Kemudian kita buat share usernya tidak dijelaskan. Jadi untuk limit tidak ada. Jadi maksudnya untuk user guru tidak ada limit atau batasan untuk download dan upload. Klik apply dan OK. Kemudian tambahkan satu user profile lagi untuk siswa. Kita beri nama profilnya siswa. Address pool-nya juga sama. Kemudian share user tidak dijelaskan berapa. Untuk kualitas download dan upload yaitu sebesar 256K per 256K. Klik apply dan OK. Nah, setelah kita membuat user profile, selanjutnya kita setting untuk user guru dan siswa. Klik menu user, kita tambahkan plus servernya hotspot 1, name-nya user 1, passwordnya misalnya guru, kemudian profilnya guru. Klik apply dan OK. Tambahkan satu user lagi untuk siswa dengan cara yang sama, yaitu klik plus servernya hotspot 1, user 2, name-nya user 2, passwordnya siswa dan profil siswa. Jadi kita sudah mempunyai user dan password untuk guru dan siswa. Kemudian kita akan membypass alamat dari bnsp.org. Caranya adalah klik menu Wallet Garden IP list. Pada menu hotspot klik plus. Nah, kemudian actionnya accept. Server kita tentukan hotspot 1. DST hostnya kita tambahkan yang tadi aturannya, yaitu kita masukkan situs dari bsnpindonesia.org. Klik apply dan OK. Nah, seharusnya aturan tersebut sudah muncul pada firewall ini. Nah, setelah kita membypass alamat dari BNSP, selanjutnya kita rubah alamat login dari hotspot. Caranya ada banyak, bisa melalui FTP, WinSCP ataupun lain sebagainya. Saya akan mencoba mengakses alamat dari Mikrotik ini menggunakan Windows Explorer. Ya, saya akan buka 192.168.100.1 menggunakan FTP pada Windows Explorer. FTP 2 192.168.100.1. Ya, kita masukkan saja passwordnya yang ada pada Winbox. Nah, ini adalah isi dari Mikrotik saya atau direktori sistem Mikrotik saya dengan menggunakan fasilitas Windows Explorer dan membuat koneksi FTP ke alamat IP pada Ether 2. Nah, caranya adalah kita klik menu hotspot. Kemudian saya tutup dulu browser saya. Kembali ke Explorer. Saya akan membuka alamat atau folder hotspot. Kemudian kita cari login ini, kita copy ke D misalnya. Saya buka satu buah Explorer lagi agar lebih jelas. Nah, untuk merubah tampilan hotspot kita harus melakukan FTP ke alamat dari Mikrotik kita. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan masukkan password kembali. Nah, kemudian buka folder hotspot. Kemudian kita copy ke, misalnya kita anggap saja kita copy ke D, agak susah, ke E saja. Kita tarik saja langsung, klik, tarik ke bawah. Nah, setelah itu kita edit menggunakan Notepad C++ yang sudah kita copy tadi. Edit Notepad C++, kemudian kita rubah sedikit saja halamannya menjadi seperti ini. Pada bagian please log on to use internet hotspot menjadi selamat datang di website sekolahku. Nah, misalnya seperti itu, kita klik save. Nah, kemudian setelah itu kita bisa mengupload kembali ke halaman hotspot ini. Kita tarik saja ke atas, kita copy dan kita tulis yes to all. Oke, seharusnya tampilan hotspot sudah berubah. Nah,
Sampai di sini tutorial ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.